Assalamualaikum guys, welcome to back my channel. Perkenalkan, saya Rizda Wardani, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq, Jember, Jawa Timur, program studi Manajemen Pendidikan Islam. Saya dari kelas C4 angkatan 2019. Di sini saya dari kelompok 1 pada mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pendidikan bersama 3 orang teman saya. Terlebih dulu saya dengan NIM T2019-3170 dan 3 orang teman saya yaitu Nini Jazilatul, Duratun Nafisah, dan Brilian Putra Herolanda, yang nanti link YouTube-nya juga akan saya taruh di deskripsi ya. Oke, jangan lupa ditonton. Kami akan menjelaskan tentang sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Jadi, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tercantum dalam pasal 5 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, sumbangan dari peserta didik atau orang tua atau walinya, kemudian sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua atau walinya, bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan atau sumbangan lain yang sah. Kemudian yang kedua, dalam pasal 6, sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan, kemudian pungutan dan atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua atau walinya, kemudian bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua atau walinya, kemudian bantuan pemerintah daerah, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, bantuan lembaga lain yang tidak mengikat, atau hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan, dan atau sumber lain yang sah. Kemudian sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah menurut Amirin dikategorikan menjadi 5, yaitu yang pertama APBN dan APBD, yang kedua penunjang pendidikan, yang ketiga dana dari masyarakat, yang keempat sumbangan dari pemerintah daerah setempat, dan yang kelima yaitu bantuan lain-lain. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu APBN dan APBD. APBN dan APBD merupakan biaya langsung yang terkait dengan penggajian guru, administrator, staf sekolah, pembelian peralatan, materi pelajaran, dan gedung sekolah. Dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBD. Dana APBD berasal dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Dana tersebut tergantung pada kemampuan keuangan pemerintah setempat dan daerah lain. Kemudian, dana pendidikan yang berasal dari APBD diperuntukkan sama dengan dana yang berasal dari APBN, yakni bisa untuk pendanaan rutin dan untuk pendanaan pembangunan, tergantung pada kebutuhan sekolah. Untuk pendanaan rutin itu contohnya membayar gaji guru atau membantu tenaga honorer. Untuk pendanaan pembangunan direalisasikan untuk rehabilitasi gedung, sarana olahraga, dan sejenisnya. Dana APBN pun dapat digunakan untuk bantuan operasional sekolah atau yang bisa dikenal dengan dana BOS, kemudian yang setiap daerah mendapatkan jatah yang sama. Kemudian dana APBD digunakan untuk bantuan operasional pembangunan atau yang sering disebut dengan BOP. Sedangkan dana rutin yaitu dana yang dipakai pembiayaan kegiatan rutin seperti tambahan gaji guru, biaya pendidikan, biaya penelitian, pengabdian masyarakat, biaya pemeliharaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu dana penunjang pendidikan. Dana penunjang pendidikan ini berupa beasiswa yang diterima oleh peserta didik untuk menunjang biaya pendidikannya. Kemudian yang ketiga yaitu dana dari masyarakat. Dana dari masyarakat yang berupa bantuan atau sumbangan BP3 atau yang sekarang disebut dengan SPP
yaitu dana untuk peserta didik seperti untuk pembayaran seragam, buku, ATK, transportasi, dan lain-lain. Selain sumbangan SPP juga ada dana pembangunan, ialah dana yang dipakai untuk membiayai pembangunan dalam berbagai bidang seperti sarana prasarana, alat belajar, media belajar, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu sumbangan dari pemerintah daerah setempat. Sumbangan dari pemerintah daerah setempat ini sumbangan yang diterima dari sekolah, oleh sekolah dari pemerintah daerah setempat di mana sekolah tersebut berada. Kemudian yang kelima, yaitu bantuan lain-lain. Bantuan yang diterima oleh sekolah dari berbagai pihak selain APBN dan APBD, selain dari dana penunjang pendidikan, selain dari dana dari masyarakat, selain dari dana sumbangan dan dari pemerintah daerah setempat. Namun bantuan tersebut ini berasal dari kerjasama antara sekolah dengan instansi lain yang sejenisnya. Di antaranya itu seperti bantuan yang berasal dari luar negeri atau bantuan antara sekolah yang bekerja sama dengan PT-PT atau yang lain sebagainya. Kemudian menurut Martin, pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah. Ketiga unsur ini saling berkaitan untuk bekerja sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Anggaran belanja pendidikan selain berasal dari pemerintah, juga dari orang tua, siswa, dan juga dari masyarakat umum secara perorangan maupun melalui lembaga atau organisasi yang dikelola pemerintah atau yang disebut sekolah negeri maupun yang dikelola masyarakat atau yang disebut dengan sekolah swasta. Jadi ketiga unsur ini orang tua, masyarakat, dan pemerintah saling bergotong royong untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan luar biasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. See you next time.